Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk mahasiswa saya. Untuk kali ini kita menginjak bab selanjutnya, yaitu perencanaan strategis pemasaran. Di sini kita fokus kepada visi, misi, dan juga goal setting. Pada slide yang ketiga, yaitu visi dan misi perusahaan. Di sini visi. Visi merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan, atau what do they want to have. Berbeda dengan misi, di mana misi adalah what do they want to be. Yang artinya di sini bahwa misi adalah bentuk yang didambakan di masa depan. Jadi visi di sini menggambarkan tentang cita-cita yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan, lembaga, atau organisasi tertentu. Visi yang menggambarkan aspirasi masa depan dari perusahaan. Lalu bagaimana jika visi yang baik ini atau visi yang efektif? Visi yang efektif adalah visi yang mampu membangkitkan inspirasi, bahwasanya di sini adalah setiap bisnis harus mampu menjawab pertanyaan. Mau menjadi apa bisnisnya? Apa cita-cita yang ingin dicapai? Semua ini terjawab dan tertulis dalam sebuah visi dari perusahaan. Sedangkan misi di sini menggambarkan tentang cara dan juga langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan sebuah visi. Jadi cara-cara dan langkah-langkah apa yang harus ditempuh perusahaan untuk mencapai sebuah misi. Lah. Jadi siapa pelanggan perusahaan? Nilai tambah apa yang dapat diberikan kepada pelanggan adalah jawaban dari sebuah misi. Oke, kita lanjut ke slide keempat, yaitu karakteristik visi. Kita masih membahas visi di sini. Yang pertama, imaginable, yaitu di sini artinya dapat dibayangkan. Desirable artinya menarik, visible, realistis, dapat dicapai, focus, jelas, fleksibel. Jadi artinya di sini aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Communicable, mudah untuk dipahami. Yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam merumuskan sebuah visi. Jadi visi harus dapat memberikan panduan atau arahan dan juga memotivasi. Visi harus disebarkan di kalangan anggota ataupun organisasi. Di sini dalam artian adalah stakeholder. Jadi kita bisa melihat bahwasannya visi perusahaan seperti apa, misinya seperti apa. Maka di sini visi dan juga misi sebaiknya ditulis dan juga dipasang di suatu tempat agar terlihat oleh seluruh karyawan, agar semua anggota organisasi di perusahaan mempunyai persepsi yang sama terhadap visi dan juga misi dari perusahaan. Nah, kita lanjut lagi ke slide kelima. Orang yang tidak dapat melihat visinya. Nah, di sini dikatakan sebagai wanderer, punya visi tapi tidak dapat mengejarnya dikatakan follow. Orang yang mengejar mimpinya achiever, atau di sini the leader, orang yang sukses kemudian mengajak orang lain untuk sukses bersamanya. Maka di sini tergantung Anda mau milih seperti apa. Ya, di sini ada contoh-contoh dari visi, ada dari beberapa perusahaan. Nanti Anda bisa baca dan juga mempelajari. Kita lanjut ke misi. Nah, misi adalah tindak lanjut dari visi. Cara yang digunakan untuk mencapai visi dikatakan sebagai misi. Cara yang digunakan untuk mencapai visi artinya misi di sini sangat membantu perusahaan, karena misi di sini mampu memberikan arah kepada perusahaan, memfokuskan langkah-langkah yang akan nanti diambil oleh perusahaan. Dia lebih terperinci, lebih terarah, dan juga lebih jelas. Dan juga di sini misi objektif. Artinya program-program perusahaan sudah terancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk. Nah, lalu bagaimana jika perusahaan di sini gagal di dalam membuat misi? Ada beberapa hal apabila perusahaan gagal di dalam mendefinisikan sebuah misi, yaitu kehilangan arah fokus dalam mengembangkan produk, juga kehilangan fokus dalam mengembangkan distribusi di sini, juga
akan kehilangan fokus dalam memuaskan konsumen. Artinya apa? Jika perusahaan sudah gagal di dalam membuat misi, maka yang terjadi di sini adalah marketing miopia. Misalnya, yang terjadi di beberapa perusahaan yang sudah mengalami marketing miopia adalah salah satu contoh misi dari mobil Ford di sini. Mobil Ford dia punya sebuah misi. Konsumen boleh memilih warna mobil kesukaan asalkan hitam. Nah, di sini menimbulkan berbagai pertanyaan atau spekulasi di mana banyak konsumen itu menyukai beragam warna, tidak hanya hitam. Jika konsumen disuruh untuk memilih warna, tapi terkecuali di situ ada pemberian warna hitam, maka di sini ada kegagalan di dalam pembuatan misi. Avon, dia fokus misinya untuk membuat produk-produk lipstik dan juga bedak. Padahal di era globalisasi seperti ini, banyak sekali masyarakat-masyarakat yang melakukan perawatan wajah dan juga membutuhkan banyak alat-alat kecantikan. Sehingga di sini Avon tidak dapat mengembangkan produk mereka karena dia di sini misinya fokus kepada pembuatan lipstik dan juga bedak. Ada lagi salah satu contoh perusahaan ITT di sini dia fokus hanya membuat telepon saja, sedangkan di era new normal seperti ini masyarakat banyak membutuhkan alat-alat untuk komunikasi. Karena kegagalan di dalam pembuatan misi akhirnya banyak menimbulkan marketing miopia. Oke, kita lanjut ke slide 11 yaitu pertimbangan di dalam membuat misi. Ada berbagai pertimbangan di dalam membuat misi. Kalau tadi pembuatan misi, apabila perusahaan gagal di dalam mendefinisikan sebuah misi, maka akan mengakibatkan marketing miopia. Sedangkan di sini, di slide selanjutnya, ada pertimbangan dalam pembuatan misi. Yang perlu diperhatikan pertama adalah siapa pelanggannya. Yang kedua ada produk, ada pasar, ada teknologi, ada komitmen terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan stabilitas, ada konsep perusahaan. Ada 8 misi di sini. Pertimbangannya yang pertama kita bahas adalah siapa pelanggannya. Kalau bisa dicontohkan di sini adalah salah satu perusahaan di mana dia lebih membidik kepada pelanggannya, itu adalah perusahaan Johnson & Johnson. Di sini dia memiliki misi bahwa dia bertanggung jawab terhadap hal yang terbaik yang diberikan kepada dokter, perawat, dan juga para ibu. Dan lainnya dalam menggunakan produk-produk Johnson & Johnson. Artinya di sini, perusahaan Johnson & Johnson dia yang dibidik pertama kali adalah pelanggan. Di mana pelanggannya mereka adalah dokter, perawat, dan para ibu. Jadi jelas bahwa produk-produk mereka itu tertuju kepada dokter, perawat, dan juga para ibu. Bukan ditujukan kepada mahasiswa, ditujukan kepada para remaja, atau kuli bangunan, atau guru, atau yang lain. Jadi jelas di sini bahwa yang dibidik pelanggannya adalah dokter, perawat, dan juga para ibu. Jadi perusahaan di sini harus jelas pada saat mereka akan membuat suatu produk, siapa yang akan menjadi pelanggan mereka. Yang kedua adalah produk atau jasa. Nah, produk atau jasa, kira-kira di sini produk utama apa yang akan dijual? Jadi yang dipertimbangkan dalam pembuatan misi adalah produk utama yang akan dijual. Misalnya KFC, dia punya misi. Misinya dia adalah menjadi jaringan rumah makan utama di dunia dengan cara memuaskan pelanggan terhadap kualitas produk dan pelayanan pada menu makanan ayam. Jadi di sini jelas bahwa produk utama yang dijual oleh KFC di sini adalah ayam. Jadi perusahaan dalam membuat suatu misi harus tahu produk utama yang dijual itu apa. Jadi harus jelas dan itu tertuang dalam sebuah misi. Yang ketiga, pasar. Nah, di mana kira-kira perusahaan akan bersaing? Mereka harus tahu kira-kira pasar mereka ini di mana? Apakah dia hanya mentargetkan tahap domestik, tahap internasional, tahap multinasional, atau tahap global, atau tahap yang lain? Nah, di sini harus jelas, perusahaan harus tahu bahwa pasar mereka yang akan dibidik adalah pasar yang seperti apa. Apple Computer di sini, produk pelayanan keramahan kami akan menolong orang-orang di seluruh dunia. Itu adalah misi dari Apple Computer. Nah, di sini jelas bahwa pasar mereka ada di seluruh dunia. Artinya produk-produk mereka mendunia. Tahap yang diambil sudah bukan tahap domestik lagi. Nah, pasar mereka sudah pasar multinasional. Sudah pasarnya sudah tahapan sudah mendunia. Teknologi.
Teknologi di sini, kira-kira teknologi apa yang akan dibuat dan juga dipasarkan? Hewlett Packard di sini dia punya misi, HP akan mengembangkan produk yang berkualitas tinggi dengan teknologi tinggi, inovatif sehingga konsumen bersedia membayar dengan harga yang tinggi. Ini adalah salah satu misi dari Hewlett Packard. Jadi di sini dia membuat teknologi yang memang produknya memiliki kualitas yang tinggi karena teknologi yang digunakan juga baik di sini. Yang kelima, komitmen terhadap pertumbuhan, keuntungan dan stabilitas. Maksudnya di sini adalah komitmen untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Menurut MC Grow-Hill di sini, dia punya suatu misi dan di poin kelima ini tertuang di dalam misinya MC Grow-Hill, yaitu dia punya misi seperti ini: melayani kebutuhan pengetahuan masyarakat di seluruh dunia sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan melalui informasi-informasi yang berharga, bermanfaat dan menguntungkan bagi konsumen, penulis, karyawan, dan juga investor. Nah, di sini komitmen untuk mencapai tujuan perusahaan, di mana tujuan perusahaan adalah menguntungkan bagi konsumen, penulis, karyawan, dan investor. Ini adalah komitmen terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan juga stabilitas yang dibidik oleh penerbit MC Grow-Hill, di mana ini misinya tertuang pada keuntungan yang ingin didapat oleh konsumen. Konsep perusahaan. Pada konsep perusahaan di sini, apa yang menjadi kekuatan dan juga keunggulan perusahaan? Hallmark. Di sini dia punya misi selalu memberikan kualitas terbaik kepada pelanggannya. Jadi kekuatannya dia di sini adalah bagaimana dia bisa memberikan kualitas yang terbaik. Itu adalah keunggulan dari misi Hallmark. Yang ketujuh, komitmen terhadap image masyarakat. Kira-kira di sini apa yang akan menjadi persepsi konsumen terhadap brand? Nah, di pertama tadi Johnson & Johnson, dia membidik misinya pertama pelanggan. Nah, ternyata Johnson & Johnson di sini selain pada pelanggan, di sini dia juga membidik pada komitmen terhadap image masyarakat. Salah satu misi dari Johnson & Johnson adalah kami bertanggung jawab terhadap masyarakat di mana kami tinggal dan bekerja di sana. Jadi tidak hanya pada kepentingan perusahaan saja, tapi di sini dia juga berkomitmen terhadap persepsi konsumen terhadap brand Johnson & Johnson. Komitmen terhadap karyawan. Jadi bagaimana perlakuan perusahaan terhadap karyawannya. Salah satu contohnya adalah perusahaan Public Service Electric and Gas Company. Di sini dia punya misi, bahwa misinya dia adalah menghargai karyawannya dengan benefit-benefit yang layak dan relatif lebih baik dibandingkan dengan kesempatan kerja di daerah sekitarnya. Jadi bagaimana perusahaan bisa memperlakukan karyawannya itu sebaik mungkin. Itu adalah salah satu misi yang dipilih oleh Public Service Electric and Gas Company. Oke, selanjutnya goal setting. Goal setting adalah tindak lanjut dari visi misi. Nah, cara untuk membuat goal setting di sini ada salah satunya ya SMART F. Specific, measurable, agreed upon, realistic, time, dan motivated. Specific jelas, measurable dapat diukur, agreed upon disetujui bersama, ada komitmen bersama, realistic masuk akal untuk dicapai, time ada batas waktu, dan motivated memotivasi. Nah, untuk memulai bisnis, bila Anda ingin terbang, bergabunglah dengan angsa, bukan sesama itik. Artinya jika Anda ingin memulai suatu bisnis, jika Anda ingin menjadi orang yang sukses, maka berkumpullah atau bertemanlah dengan orang-orang yang sukses. Tuh, di sini ada contoh dari tujuan dari perusahaan. Nah, kita menginjak ke lingkungan pemasaran. Nah, lingkungan pemasaran. Para pelaku atau pemasar harus memahami tidak hanya pada kebutuhan konsumen, tetapi juga lingkungan pemasaran di mana pemasar tersebut harus membuat suatu keputusan atau strategi. Tempat di mana perusahaan harus memulai usahanya dalam mencari berbagai peluang dan memonitor ancaman-ancamannya. Jadi pemasaran harus memahami bahwa inti dari setiap usaha pemasaran adalah mengetahui perilaku konsumen dan juga lingkungan pemasarannya. Nah, lingkungan pemasaran itu terdiri atas para pelaku dan kekuatan-kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan juga memelihara hubungan yang sukses dengan pelanggan sasarannya. Nah, ada beberapa di sini dari lingkungan pemasaran yang dapat digolongkan. Nah, ini lingkungan pemasaran terdiri dari semua pelaku dan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi kemampuan untuk melakukan transaksi secara efektif dan
pasar sasaran. Nah, ini ada lingkungan mikro dan juga ada lingkungan makro. Kalau mikro ini terdiri dari para pelaku dalam lingkungan yang berhubungan dekat dengan perusahaan dan mempunyai kemampuannya untuk melayani pasar. Nah, pada slide 18 di sini lingkungan mikro ada 5. Nah, itu yang pertama ada penyedia atau di sini dikatakan sebagai pemasok atau supplier. Nah, supplier ini merupakan penghubung penting dalam keseluruhan sistem, pemberi nilai pada pelanggan dan mampu memberikan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan. Jadi untuk memproduksi barang dan juga jasa, di sini kalau tidak ada supplier maka perusahaan akan kesulitan dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Kan di sini penyedia, pemasok atau supplier di sini sangat penting dalam hubungan perusahaan. Yang kedua, perantara pemasaran atau marketing intermediaries di sini. Ini berperan membantu perusahaan dalam mempromosikan dan juga mendistribusikan produk kepada konsumen akhir. Nah, yang ketiga pelanggan. Nah, pelanggan di sini dapat berupa pelanggannya ya. Di sini dapat berupa pasar konsumen, ada pasar produsen dan ada pasar resellers. Pasar konsumen terdiri dari individu atau rumah tangga yang nanti membeli barang atau jasa dari perusahaan tujuannya untuk dikonsumsi secara pribadi atau dikonsumsi secara sendiri. Ini dikatakan sebagai pasar konsumen. Sedangkan pasar produsen dapat berupa di sini ya, pelanggan dari pasar produsen itu yang membeli produk atau jasa ini diproses lebih lanjut. Jadi diproduksi kembali kemudian untuk dijual kembali. Sedangkan pasar reseller di sini ini membeli produk untuk dijual dengan mengambil keuntungan tertentu tanpa diproduksi ulang. Ini pasar reseller. Sedangkan yang selanjutnya yaitu pesaing di slide 18. Pesaing keberhasilan perusahaan adalah saat dia mampu memberikan nilai dan juga kepuasan lebih baik dari pesaingnya. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat adalah kelompok manapun yang memiliki kepentingan aktual dan potensial yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam mencapai tujuan. Nah, di sini masyarakat itu luas. Ada masyarakat keuangan, ada masyarakat media, ada masyarakat pemerintah, ada gerakan warga, ada masyarakat lokal, ada masyarakat internal dari sebuah perusahaan. Lingkungan makro perusahaan. Nah, ini terdiri dari 6 lingkungan, yaitu ada demografis, ada ekonomi, ada sosial budaya, ada teknologi, dan ada politik dan juga hukum. Ini di slide 20. Nah, lingkungan demografi. Kondisi demografi di suatu wilayah ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan. Karena pemasaran selalu melibatkan penduduk. Nah, yang namanya penduduk itu bervariasi banyak. Dilihat dari apa? Ada umur, ada jenis kelamin, mata pencahariannya berbeda, dan di setiap wilayah juga punya kepadatan penduduk yang berbeda. Jadi lingkungan demografis ini lebih kepada data statistik kependudukan. Jadi pada saat sebuah perusahaan di sini akan buat suatu produk, pastinya di sini mereka harus lebih jelas ya. Kira-kira nanti produknya ini ditujukan untuk penduduk yang memiliki jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nanti ditujukan pada pelanggan yang umurnya berapa. Umurnya, kalau misalnya produk Anda susu, berarti Anda di sini mentarget umur untuk susu, katakan susu untuk bayi, berarti Anda ada targetan umur. Untuk bayi berarti sekiraan umur 0 sampai 5 tahun. Ada nanti yang 0 sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Itu. Kemudian yang selanjutnya lingkungan ekonomi. Tingkat untuk lingkungan ekonomi ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu dari tingkat pendapatan, inflasi, resesi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Salah satu contohnya di sini saya ambil dari tingkat pendapatan. Produk yang dulu dikatakan sebagai mewah, produk-produk mewah misalnya TV. Dengan semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, ini sudah merubah persepsi masyarakat. Yang awalnya TV ini merupakan barang mewah, ini berubah menjadi barang kebutuhan. Lingkungan sosial dan budaya. Pemasar harus menyediakan produk sesuai dengan tren perubahan.
Akibat adanya pergeseran sosial budaya di masyarakat, yang perlu diperhatikan adalah nilai sosialnya, kepercayaannya, kesenangan dari konsumen. Dan yang keempat, teknologi. Penemuan-penemuan baru dan perkembangan teknologi ini akhirnya akan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan konsumen. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, otomatis akan semakin berbaik kualitas pada produk, dan ini juga akan mempengaruhi konsumen untuk mengambil sebuah keputusan untuk melakukan pembelian. Lingkungan politik dan hukum. Lingkungan ini dapat mempengaruhi dan membatasi aktivitas pemasaran karena adanya kebijakan-kebijakan politik dari pemerintah. Apabila kebijakan itu berdampak kepada perusahaan, makanya ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dari perusahaan atau aktivitas pemasaran itu sendiri. Ya, strategi marketing mix di sini. Untuk strategi marketing mix akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu di materi marketing mix. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Saya ucapkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.